var. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka.
lagu Indonesia Raya dan Marsuk Waton dan Mars Muslimat NU yang akan dipimpin oleh Ibu Nani Lasmiati SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Yang pendek Indonesia Raya. Dilanjutkan lagu Marsuk Waton dan Mars Muslimat NU.
Ibu Dr. Haji MRD Supri SOSI MPDI, Sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan Islam. Jadi kalau ibu-ibu yang belum biasa nyebutnya itulah Bapak Kiai MRI S-Sosis. Nah, biasanya S-Sosis biasanya. Padahal S-Sosi, Sarjana Sosial Islam. Yang kami muliakan Ibunya yang Rohimah, Ketua Pengurus NU Kabupaten Gunung Kidul Pematang Ilir, Ibu Nyai Nur Rohimah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Jadi ibunya ini MPD dari sekarang ini, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ketua JP3M dan juga pengurus yang sempat hadir. Yang kami hormati Pak Haji Imam Turmuzi, Ketua Koperasi Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Bapak Ibu jajaran para pengurus muslimat maupun pengurus MBCNU Kecamatan Kalangudi yang dirahmati Allah. Tentunya ibu-ibu semuanya, mari kita senantiasa mengawali pertemuan kita dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini walaupun kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan. Bahkan pada siang hari ini kita bersama-sama di ruangan ini dalam perasaan itu ya. Makanya ibu-ibu makanya latihan kalau nanti berangkat haji atau umroh. Amin ya robbal alamin. Ya, karena saat ini informasinya di Arafahnya suhunya itu mencapai 40 ya, jadi sangat panas. Jadi kalau kita sudah terbiasa, apalagi yang tidak kipas-kipas, kami doakan mudah-mudahan cepat umroh atau naik haji. Amin. Kebetulan kami yang tidak kipas-kipas, jadi kami duluan. Ya, walaupun kita balik ya, ibu terakhir, kami duluan tidak apa-apa. Ya, atau kami duluan, ibu yang terakhir. Sama baik, Pak. Kita bolak-balik apa-apa ya. Insya Allah kita sama-sama nanti mudah-mudahan dapat berziarah melakukan ibadah di dalam suci untuk yang akan datang. Amin Allahumma amin. Berikutnya juga salawat dan salam mari juga senantiasa kita sampaikan. Kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi bagian daripada sunnahnya sehingga akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Pak Kiai yang termuliakan, Ibu Nyai dan juga para tokoh Nahdlatul Ulama ataupun ibu-ibu yang kami muliakan. Tentunya kalau kami melihat kegiatan Khatmul Quran ini adalah kegiatan yang sangat baik sekali. Ya, apalagi ini merupakan kegiatan rutinan PC Muslimat itu. Jadi ini bagus sekali Bapak Ibu. Apalagi untuk ibu-ibu semuanya. Ya, Khatmul Quran itu bukan hanya sekedar kita simpel menghatamkan Al-Quran, tapi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita berdoa merupakan Khatmul Quran ini menjadi bagian bukti dari kecintaan kita kepada Allah, kepada ayat suci Al-Quran, kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran, kemudian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pernah melok Khatmul Quran tidak? Kata malaikat waktu ditanya nanti ya. Pernah? Oh ya sudah, masuk surga. Nah itu kan udah ya. Masuk surga itu syaratnya mudahnya. Kalau yang pertama takwa, iman kepada Allah sudah jelas semuanya, iman semuanya sudah. Kaget ditanya, pernah ke Mabali kamu? Tidak, pernah. Apa waktu itu acaranya? Khatmul Quran. Kemudian dapat apa? Dapat snack. Nah, ya kan?
Padahal nanti insya Allah akan ada Mau'idatul Hasanah dari Pak Kiai. Itu sebenarnya yang jadi bekal kita, ya. Tapi alhamdulillah, karena kita ini menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah menjalin silaturahmi di antara kita. Kalau tidak ada kegiatan ini, mana mungkin ya? Misalnya saya dengan ibu-ibu semuanya bisa bertatap muka. Jadi seperti ini rasanya kita berdiri di hadapan kaum terkuat di muka bumi, Bapak-bapak. Ini ya, jadi ibu-ibu ini kan kaum terkuat di muka bumi. Jangankan ada 1000 muslimat NU, ada satu saja sudah membuat perubahan di Kabupaten Pali. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kami doakan mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa istiqomah, membawa keberkahan untuk diri ibu-ibu dan juga keluarga semua. Pulang dari sini sesuai dengan Mas Muslimat NU tadi, ya. Apa tadi masnya tadi? Mas Muslimat NU. Nah, ibu-ibu Muslimat NU itu mudah-mudahan benar-benar menjadi pembina bunga bangsa, menunaikan tugas mulia. Tugasnya apa? Yang pertama berilmu. Nah, contohnya ibunya sendiri. Beliau ini sudah selesai S2 kuliahnya, ya, Ibu Raden Fatah Palembang. Rencana mau lanjut lagi kuliah S3, ya. Nanti kalau bisa S4, S5, S-Tong, S-Teller ya. Jadi ibu-ibu semua yang di sini jangan mau kalah. Kalau masih sempat ada waktu lanjut kuliah lagi. Pak, aku belum kuliah, baru tamat SMA. Tidak apa, kuliah lagi tidak masalah. Di mana kuliahnya? Distrik Mabalika, Kabupaten Pali. Di sinilah kuliahnya. Dosennya nanti Pak Kiai, dosennya Ibu Nyai, dosennya ada dosen-dosen yang lainnya, ya. Tidak apa. Pak, aku kuliah. Mama lu kalau anak gue, jadi tidak apa. Mama lu kalau cucu aku, bagus, ya. Karena memang di sini tugas utamanya harus berilmu. Ilmu itu harus dicari di tempat menuntut ilmu, salah satunya pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, ya. Kemudian apa lagi tugasnya? Tugas muslimat ini di sini beramal. Nah, ibu-ibu kalau soal beramal saya yakin ibu-ibu duluan sekali, ya. Biasanya kalau ada duit 100.000 sama 50.000 yang diinfakkan yang mana? Yang biru apa yang merah? Biru. Oh, bagus. Kalau ada yang biru sama yang hijau, yang warna apa yang diinfakkan? Hijau. Kalau ada yang hijau sama yang 110.000, yang mana? 10.000. Kalau ada sama-sama 5.000 yang sikotnya bagus, yang sikotnya sudah lusuh, yang mana? Wah, yang bau terasi, ya kan? Nah, ini bagus sekali, tidak apa-apa. Yang penting ada bukti nyatanya. Caranya apa? Kalau misalnya kita bikin pengajian, kita tidak panas lagi pulang dari sini. Pak, pokoknya kaget, aku nyumbang kipas angin untuk di Mambaul kita. Ya? Pak, aku udah baca beli kipas angin mahalnya. Mama dong kalau aku nyumbang 100.000 jadi. Kalau aku nyumbang 20.000, payu. Nyumbang 2.000, bagus. Ya, bayangkan ini kalau di dalamnya ada 500 orang, 500 misalnya infaknya 5.000 per orang. Bu, ini infak dari ibu-ibu majelis taklim dimasukin ke kotak, ke amplop untuk beli kipas angin supaya kita pengajiannya tidak panas lagi. Dapatlah duit 2.500.000. Alhamdulillah, tangannya tidak perlu lagi kipas, insya Allah, ya. Iya, tapi tidak bisa kita nak bakalan kita doa terus amin amin baik, tidak bisa kipasnya datang lewat, ya. Iya, mudah-mudahan ya kita setiap kali ada kegiatan apa kurangnya musyawarahkan. Diniatkan berlomba-lomba fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pokoknya Bapak Ibu, aku pingin walaupun belum bisa berkorban hari ini, korban perasaan jadilah. Mana korban perasaan itu? Ikut pengajian. Walaupun belum ikhlas, lama-lama jadi ikhlas karena terbiasa. Karena kata orang itu, cinta itu timbul karena kebiasaan. Sudah biasa sering ketemu, jadi rasa cinta. Sudah biasa ikut pengajian, sudah sangat ingin beribu sekali kalau tidak ada pengajian setiap bulan. Berikutnya, tugas muslimat itu berbakti, bertakwa kepada Ilahi.
insya Allah bisa kami yakin dan percaya bahwa ibu-ibu semua yang ada di hadapan kami ini sudah lebih banyak, kalau dihitung lebih banyak sujudnya daripada kami yang berbicara di depan ini. Tapi tetap ya, tetap harus semangat beribadah walaupun baca Quran belum lancar. Alhamdulillah, terus lanjut. Setiap hari harus pegang Al-Quran, setiap hari harus baca Al-Quran, setiap hari selain juga misalnya gosip sambil beli sayuran juga cerita tentang kajian-kajian agama Islam ya. Jangan cuma gosip saja, tapi insya Allah nanti bisa bermakna kehidupan kita. Apalagi kalau kita yakin dan percaya bahwa setiap manusia itu tidak ada yang hidup abadi, ada jatah usianya masing-masing. Belum tentu ya, ibu-ibu yang misalnya sudah lebih tua daripada saya nanti dipanggilnya duluan sekali saya terakhir, bisa jadi ya. Atau saya yang lebih muda, ibu-ibu yang lebih tua, ibu-ibu dipanggil terakhir, saya terakhir juga, bisa jadi ya kan? Iya. Jadi maka harus kita siapkan semua, salah satunya dengan kegiatan seperti ini. Kami yakin dan percaya mudah-mudahan kegiatan kita, silaturahmi kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulang dari sini sedikit-sedikit assalamualaikum, masuk ke rumah, ada suaminya di rumah, cium tangan, Pak balik dari pengajian, Mas ya kan? Iya, cak masih muda lagi. Selama tidak pernah salaman, dah bapak cium tangan. Nah kopi Pak, nah buat ke kopi bapaknya ya. Nah itulah membawa keberkahan. Dengan anak misalnya kan sudah mulai baik lagi, tak kemana-mana. Nah tidak apa-apa ya, kita terapkan ilmu yang kita dapat dalam setiap pertemuan di dalam rumah tangga kita. Berikutnya kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Nyai PJ Muslimat NU Kabupaten Pali yang telah mengadakan kegiatan ini. Tentunya ini kegiatan sangat positif sekali, karena kalau kata Bung Karno, berikan aku satu orang pemuda maka akan ku cabut Semeru dari akarnya. Kalau berikan aku 10 orang pemuda maka akan ku guncangkan dunia, katanya seperti itu. Tapi ternyata sekarang ini sudah tidak relevan lagi ya. Kalau ada 10 pemuda biasanya apa? Tawuran. Biasanya tawuran lah kalau dulu. Yang bagus adalah 10 orang ibu-ibu muslimat itu, maka Kabupaten Pali menjadi kabupatennya agamis, kabupatennya maju, kabupatennya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Berikutnya juga kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan ya, karena ini rumah kita, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Bayarnya snacknya aku udah dapet. Nah, aku udah snack di rumah dewe. Apa enggak? Salah kita dewe ya. Nah, gitu ya. Kalau di snack membalikan ini adalah lingkungan kita sendiri. Ini milik kita bersama. Jadi dijaga baik-baik. Kalau ada yang kurang sama-sama dimusyawarahkan. Kalau ada yang bagus sampaikan keluar bahwa di snack membalikan di rumah pesantren membalikan itu ada lembaga pendidikan, kegiatan seperti ini dan lain sebagainya. Ya, sampaikan. Kenapa? Bukan untuk kampanye ini bukan, tapi untuk menyebarkan kebaikan. Kalau ingin sekolah di situ ada, kalau ingin kuliah di situ ada, kan gitu. Ya, jangan sampai nanti ilmu yang kita dapat terus kita dapat kita menata dewe di dalam kamar, kita zikir dari habis isya sampai subuh, seterusnya saya itu terus. Bu, mana masalah? Jangan nanti aku nak zikir dulu. Bu, jangan nanti kopi, jangan nanti buat dewe-dewe Pak, aku nak zikir dulu. Nah ya kan, makanya kebaikan itu harus ditularkan kepada orang lain, utamanya kepada keluarga kita sendiri. Kami berdoa terakhir mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di sini diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, yang punya masalah diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya hutang dilunasi hutangnya, yang sedang diberikan cobaan penyakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, terima kasih sekali lagi atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, panjang umur dan bisa ketemu di lain kesempatan. Demikian dapat kami sampaikan. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua PJ Muslimat NU Kabupaten Pali, kepada Ibu Nur Rahimah MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Amin. Yang jawab salam semoga cepat naik haji. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang kami taati, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pali yang kami hormati, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pali, tak lupa juga segenap pengurus Badan Otonom Nahdlatul Ulama hadir di sini, ketua lembaga perekonomian atau koperasi NU, ketua Rois Suriah Majelis Cabang NU Kiai Ali Mustafa Suberjo, Kiai Imam Turmudi Simpang Tais dan lain sebagainya. Tak lupa juga ibu-ibu segenap anggota muslimat Kabupaten Pali yang insya Allah semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Walaupun kita uyel-uyelan berdesak-desakan di tempat yang penuh berkah ini, amin, kita dapat silaturahim, kita dapat berkumpul, mudah-mudahan desak-desakan kita pada hari ini nantinya kita bisa berdesak-desakan untuk masuk surga, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah pada hari ini kita desak-desakan, besok kita rebutan desak-desakan, dulu-duluan kita masuk surga ya. Amin. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini, siang ini, pengajian rutin Muslimat Nahdlatul Ulama bersama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Talang Ubi. Alhamdulillah saya ini nggak ngundang kecamatan lain, khusus Talang Ubi ternyata tidak muat. Ya, tadi persiapan panitia 300 menit, ternyata masih kurang terus. Alhamdulillah, mohon maaf ikhlasnya yang mungkin belum kebagian. Insya Allah ya, mudah-mudahan ikhlasnya diganti oleh Allah. Ibu-ibu yang kami hormati, kegiatan tadi mulai pagi kita khatmul Quran. Nah, kita biasakan bahwa kita orang Islam Nahdlatul Ulama kita harus bisa Al-Quran. Alhamdulillah mulai subuh jam 12 tadi sudah khotam. Dilaksanakan oleh Muslimat NU dan JP3M, itu singkatan Jaringan Pengasuh Pondok Pesantren Putri dan Mubalighoh. Ketuanya saya juga. Ya jadi dilaksanakan juga.
bersama anak-anak mahasiswa. Kemudian siang ini kita ngaji bersama, berkumpul di sini. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya. Saya tidak tahu dari mana saja. Ada yang belum kenal saya Bu Nur Rohimah. Nah, kok saya besar-besaran di sini ada ketua PCNO, itu suami saya. Nah, nanti lah ketua muslimat kok mepet-mepet ke situ, ke samping. Nah, itu suami saya, jadi ada berdosa. Alhamdulillah. Sebelum dilanjut sambutan, mari kita sholawatan dulu biar rodo adem. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tahun 26 lahirnya NU, hijau-hijau benderanya NU. Muslimat ibunya NU, Fatayat anaknya NU. Monggo sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kakak Ansor Bayu Fatayat. Salah lagunya karena Kakak Ansor Bayu Fatayat. Mari kita terus berkhidmat, insya Allah pasti selamat, selamat dunia akhirat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tadi bingung soalnya. Kenapa saya hentikan? Saya itu ingat yang di belakang kira-kira panas apa enggak? Ya, panas. Alhamdulillah tahan sedikit lagi. Nah, namanya manggung. Nanti mudah-mudahan malam hujan, jadi kita dingin. Ibu-ibu yang kami hormati, kita hadir di sini pada pertemuan pertama Muslimat NU sekecamatan Talang Ubi. Muslimat NU tiap 3 bulan sekali kita pertemuan sekecamatan. Alhamdulillah di Tanah Abang, Abang sendiri-sendiri sudah hari ini di Kecamatan Talang Ubi. Nah, ibu-ibu mungkin belum paham apa muslimat. Pokoknya ikut muslimat. Pokoknya ikut muslimat, begitu. Muslimat Nahdlatul Ulama ini adalah perempuan atau ibu-ibunya orang NU. Kalau kita sholatnya musolli, kita kunut, tahlilan dan sebagainya, berarti kita ini orang NU. Nah, ibu-ibu muslimat ini perempuan-perempuan ibunya NU, baik yang ibu-ibu maupun kajut. Nah, yang penting lah menikah berarti bisa masuk muslimat. Alhamdulillah muslimat ini organisasi terbesar di dunia. Nggak di dunia kok, sampai akhirat. Terbesar di dunia, hampir di setiap desa, kabupaten
Indonesia ada namanya Muslimat NU. Muslimat pakai T, bukan musliman. Muslimat NU. Bahkan di luar negeri muslimat di 11 negara sudah ada, sudah punya cabang. Inggris, Belanda, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Arab, Iran, Sudan dan sebagainya. Kalau nggak percaya besok kita pergi bersama. Amin. Ya, nanti saya setelkan di lagu tadi ada ketika kita silaturahim nasional memperingati hari lahir muslimat 5 tahun sekali, boleh kita ketemu presiden di sana di Gelora Bung Karno 5 tahun sekali. Ada nyanyian, nanti saya setelkan videonya. Alhamdulillah dua kali kita ikut silaturahim nasional dari Pali, dulu 2 bis, kemarin 1 bis. Besok 4 tahun lagi kita 10 bis. Nabung dulu. Nabung dulu ketemu muslimat yang berangkat silaturahim ke seluruh dunia, ketemu di Gelora Bung Karno. Alhamdulillah kemarin Kecamatan Abab sudah mengikuti. Muslimat Nahdlatul Ulama sendiri tujuannya bahwasanya secara tujuan adalah muslimat ingin mewujudkan kesadaran beragama. Pertama, mewujudkan muslimat NU supaya sadar beragama. Mewujudkan kesadaran beragama nanti akan diterangkan oleh beliau. Jadi kita sadar agama kita Islam, KTP kita Islam. Tapi cara beragama, biasa beragama, perilaku beragama itu harus selalu kita pelajari, bagaimana kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka kegiatan muslimat yang pertama tentunya adalah majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, mulai di lingkungannya masing-masing, masjid, musola, desa, kemudian majelis taklim kecamatan, majelis taklim kabupaten, majelis taklim tingkat provinsi. Ada. Nanti kapan-kapan bergiliran ada acara di halaman gubernur, siap ikut enggak? Siap. Saya kabel mau ikut, tapi bayar deh. Iya, kita selalu ikut paling, alhamdulillah. Jadi muslimat jangan bosan-bosan, kita terus belajar dan bekerja. Gila kan.
Jadi bagaimana muslimat ini hidup harus ngerti cara bermasyarakat dengan baik. Karena itu program muslimat banyak sekali di bidang kemasyarakatan, tidak hanya ngaji, tapi kita juga menghidupkan kegiatan sosial, misalnya santunan anak yatim, membantu fakir miskin yang parah, ekstrim bahasanya. Fakir miskin yang sangat fakir atau ekstrim. Aman disuruh fakir, semuanya ngaku fakir. Fakir yang memang sudah ada, nggak ada yang ngupeni sama sekali. Nah, itu tugas muslimat, gotong royong, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih apa-apa, orangnya tinggal tidur baik. Itu namanya miskin ekstrim. Nah, itu kita majelis taklim ranting bisa yang ada telur, ada kata itu karena orangnya sudah nggak bisa apa-apa, nggak ada yang merawat. Kerjasama muslimat adalah dengan dinas sosial dan badan amil zakat atau basnas. Ini namanya gangguan teknis Bapak. Dengan basnas, alhamdulillah kemarin bisa mengalokasikan bersama basnas mengusulkan 300 paket sembako, alhamdulillah untuk yang miskin. Enak miskin apa enggak, Bu? Ya. Karena itu muslimat kudu kaya, berarti kita yang amal. Kemudian yang nomor 3, tujuannya muslimat mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. 1, kesadaran beragama. 2, kesadaran bermasyarakat. 3, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara, bahwasanya muslimat adalah selalu membantu program pembangunan pemerintah. Jadi rakyat yang mudah diatur, jadi rakyat yang baik. Nah, itulah adalah muslimat. Maka slogannya muslimat adalah apa itu, Mas? Slogannya muslimat NU. Siapa kita? Muslimat NU. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Nah, itu adalah muslimat. Jadi muslimat terakhir adalah mewujudkan testing, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Apapun situasinya, kita tetap dalam negara kesatuan Indonesia. Ya. Kalau kita nonton berita televisi, ya Allah, alhamdulillah saya jadi orang Indonesia. Seandainya kemarin saya oleh Allah dijadikan orang Palestina, mungkin saya sudah nggak bisa kentut lagi. Alhamdulillah kita jadi orang Pali, orang Indonesia. Maka tadi dalam nyanyian ada, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Itu Maresnya NU untuk setia kepada negara Indonesia. Nanti silahkan kita simak bersama pembinaan tentang Nahdlatul Ulama, tentang keagamaan oleh beliau Ketua PCNU
Kabupaten Pali, Kiai Haji Dokter, bukan dokter, aman dokter tukang nyontek, Dokter Muhammad Erlin Susri SOSI MPDI. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Terakhir kalinya insya Allah tiap 3 bulan sekali ya Bu Susi ya, kita rutinan sekecamatan Talangubi. Berarti kalau sekitar 300 kita carinya masjid yang besar. Siap Bu, 3 bulan sekali? Siap. Alhamdulillah. Yang harian silakan majelis taklim di lingkungannya sendiri-sendiri. Yang bulanan dengan majelis taklim Kementerian Agama boleh, dengan majelis taklim di kegiatan hari-hari besar di desanya juga. Yang 3 bulan sekali kita keluarga besar Muslimat NU Kabupaten Pali. 6 bulan sekali Muslimat NU se-Kabupaten Pali. Itu programnya banyak. Nanti kita juga ada merancang lomba-lomba. Nah, ibu-ibu senangnya lomba apa? Oh, lomba masak. Lomba-lomba masak di rumahnya sendiri-sendiri. Kita Muslimat ada banyak program. Yang pertama Mustika Mesem. Mustika Mesem, mustika cantik, sadar kemiskinan ekstrim. Yaitu tadi yang saya ceritakan. Bisa anggota muslimat kita sosial kemasyarakatan, itu program muslimat. Yang nomor 2 mustika segar, muslimat cantik, sehat dan bugar. Muslimat punya senam sendiri juga Bu. Selain senam lansia ada senam muslimat. Selain majelis taklim boleh untuk menjaga kesehatan kumpul senam. Sehat itu penting. Aman nggak bisa, sudah nggak sehat, nggak bisa ngaji lagi. Kalau panca itu umur 80 tahun tapi giat ibadah, sehat, nemani anak cucu. Nah, makanya muslimat punya program mustika seger. Yang terakhir mustika darling. Muslimat cantik, darling itu sadar lingkungan. Nanti ke depan kita berangsur-angsur pengajian, nanti kita coba ke dinas lingkungan hidup. Kita tidak usah lagi pakai aqua, karena inilah sumbangan sampah, sumbangan kerusakan bumi. Jadi kita kumpul-kumpul, jangan kita nambah kerusakan tanah kita, yang mana anak cucu kita nanti yang akan menikmati kerusakannya. Sayang padamu, sayang ke tanaman tidak bisa lagi, banyak sampah. Nanti kita programkan kalau sudah berjalan, kita cukup beli galon, kita pencet, bawa botol sendiri-sendiri. Kalau muslimah nanti bisa minta bantuan, kita mintakan bantuan botol. Jadi cukup mau pengajian sudah sedia galon, garis tinggal isi. Hemat toh Bu? Hemat. Uang jatah aqua bisa masuk infak. Lingkungannya tidak rusak. Itu program muslimat darling, sadar lingkungan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan, diberi kesehatan, diberi rezeki yang luas, halalan, thayyiban, dimudahkan segala urusan, keluarga semua diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya mau suratul hasanah dan pembinaan dari Ketua PCMI Kabupaten Palu, Bapak Dr. Haji Susri PDI, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah sunnatahu min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Wakil Cabang dan Rais Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Talang Ubi, Pak Kiai Ali dan juga Pak Kiai Alim, mirip namanya. Yang saya hormati Ketua Biji Muslimat dan anak cabang Muslimat Kecamatan Talang Ubi beserta jajaran pengurus hadir, Yai Haji Imam Turmudi dan juga para pengurus-pengurus NU yang lain, terutama para ibu-ibu pengurus muslimat PC PAC Ranting se-Kecamatan Talang Ubi. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Gimana nggak sehat karena gobios keringat? Mudah-mudahan ini latihan kecil persiapan besok bisa pergi haji dan umrah. Betapa di sana panas yang luar biasa dibandingkan kita saat ini. Amin Allahumma. Tahun kemarin saya membawa jamaah haji nggak begitu panas, kabarnya informasinya hari ini di situ luar biasa. Jadi kalau kita sekedar kipas-kipas itu belum apa-apa. Mudah-mudahan ini latihan kita, besok dipanggil Allah umroh haji. Amin ya robbal alamin. Sehingga dingin sejuk nikmat yang kita rasakan pada akhirnya. Para bapak ibu, para kiai, para bunyai, jamaah muslimat yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak begitu memberikan pencerahan terkait apa itu muslimat karena sudah berbicara Ibu Ketua Muslimatnya. Yang jelas ibu-ibu, kita di sini datang ke sini kepengen masuk kepengen bahagia dunia, bahagia akhir. Ini langsung saja. Beginilah tradisinya orang NU. Apa NU itu? Nahdlatul Ulama. Nahdlah itu kebangkitan, ulama itu para orang-orang alim bangkit, bergabung, bersatu, membina umat, membesarkan dan mendakwakan Islam. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu banyak tuh yang ngaku-ngaku aku ahlus sunnah. Ahlus sunnah ada yang ngaku ahlus sunnah, ada dari golongan mereka yang disebut dengan Wahabi Salafi. Pernah dengar? Banyak di kita, walaupun tidak banyak, ada di tetangganya. Nah, tahlil bid'ah, betul. Padahal la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Itu tahlil. Betul lah. Haram, neraka. Masa Allah memerintahkan suruh baca la ilaha illallah dianggap bid'ah. Kami orang NU justru mengikuti perintah Allah bahwa kalimat thayyibah la ilaha illallah yang disebut tahlil, yang kalau kita baca man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah fi akhir hayatihi, di akhir hidupnya, sakaratul maut, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Maka orang-orang NU, para ulama-ulama NU, kalau muslimat NU mengajak masyarakat yang awam, yang ngerti bersatu untuk membiasakan kalimat-kalimat baik yang itu menyebabkan kita bisa selamat dunia, selamat akhirat. Itu amalan kita. Baca dalam tahlil subhanallah, ya berapa? Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah, ini hebatnya orang NU, hebatnya orang muslimat. Ini kalimat thayyibah, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil digabung menjadi satu. Kalimatnya apa lagi? Kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat mudah diucapkan di lidah, tapi wasaqillatani, dia berat fil mizani, di dalam timbangan. Apa itu kalimatnya? Subhanallah. Terus walhamdulillah. Tambah lagi wala ilaha illallah. Apa repotnya kita mengucapkan cuma lidah? Subhan walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu. Itu di antara hebatnya orang NU, hebatnya orang muslimat di Indonesia, sampai kalimat ini menjadi, ketika saya mendampingin haji tahun kemarin, itu orang-orang Arab pada noleh semua, orang-orang jamaah haji pada noleh semua ke jamaah yang saya bawa. Hebat, mereka gabung dengan jamaah kita, ikut jamaah kita, ikut membaca. Apa yang mereka baca? Kalimatnya umum, tapi lagunya hebat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya mau jamaah pakai lagu itu. Bawa bendera NU lagi satu-satunya di Mekah itu, di Mekah antara jamaah. Orang pada noleh semua. Indonesia. Seninya apa? Dilakukan subhanallah. Orang pada ikut semua. Dari mana itu? Budaya, tradisi baik orang NU. Itu ajaran NU. Kita disuruh NU ini diantaranya, muslimat NU ini diantara menjaga tradisi baik, apa ajaran Islam. Budaya Maulid Nabi, yang baca Maulid siapa? Ibu-ibu muslimah, bapak-bapak NU. Ada nggak yang lain? Tidak. Kalaupun ada, berarti itu amalan-amalan NU. Loh, berarti aku orang NU. Begitu tandainya. Baca bersanji, baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Enak nggak? Sholawat. Kenapa? NU cinta sholawat. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, sallu. Apa lengkapnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya? Sallu, berselawatlah kamu semua alaihi kepada Nabi, wasallim dan taslima, doa keselamatan dengan betul-betul keselamatan. Kita mendoakan rahmat kepada Rasul, mendoakan selamat kepada Rasul. Rasul sudah cukup, Rasul tidak butuh. Ambillah sama yang baca. Amin Allahumma. Jadi doa kita kembali kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kenapa kita harus ikut muslimat sebab kita ini Bu, ada yang tamat SD, ada yang nggak tamat, betul lah? Ada yang bisa ngaji, ada yang nggak bisa ngaji, betul nggak? Ada yang baru tahu agama, baru ingat nikmatnya beragama, baru ketika ikut majelis taklim. Ada apa enggak? Banyak. Alhamdulillah. Kenapa? Memang kita dianjurkan. Itulah hebatnya NU. Apa kata Rasulullah, kata Al-Quran? Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah kamu semua wahai ibu-ibu, bapak-bapak. Bertanya kepada siapa? Ahla dzikri, kepada ahlinya ilmu, tapi ahlinya zikir. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu semua masih awam, kalau kamu semua belum mengerti, kalau kamu semua belum paham. Bagaimana cara wudhu yang benar? Tanya kepada ahli ilmunya. Tapi jangan tanya yang pintar saja tapi tidak pandai zikir. Pintar iya tapi zikir tidak. Makna zikir itu ada 3 Bu. Ada yang dinamakan ilmu zikir, dia ahli, ingatannya tinggi. Yang kedua zikir, maknanya sholat, dia berilmu tapi dia sholat karena sholat wajib. Dia berilmu, dia sholat, tapi dia juga zikir. Maka di NU ada yang disebut dengan tarekat atau toriko. Majelis zikirnya ada. Nah, ini nanti bisa diajak ahli zikir toriko semua, dibaiat semua nanti, biar nyambung zikirnya. Amin Allahumma. Fas'alu ahla zikri, tanya kamu kepada mereka yang paham. Maka di NU insya Allah tempatnya para ulama yang berilmu, yang taat kepada Allah. Tidak saja pinter ngomong, pinter dalil, tapi menjalankan fakta, menjalankan dan merealisasikan apa yang diperintahkan Allah. Tidak saja rajin sholatnya, zikir itu kan sholat maknanya, tapi ada juga ahli zikir di luar sholat. Karena banyak orang pinter sekolahnya sampai S1, S2, S3 di UI, tapi nggak sholat. Banyak apa enggak? Banyak. Kalau orang SE, sarjana ekonomi, tapi masih pengangguran, tidak masalah urusan dunia, mantang dia. Tapi kalau SE, pengangguran, gengsi kena titel, itu malah inali mau sekolah. Tapi justru rugi kalau nggak SE-nya nggak sesuai. Kenapa? Memang sekolahnya kejar titel dunia, memang yang dikejar kepengen sukses dunia. Betul apa betul? Tapi kalau agama, belajar agama, sekolah di pesantren, perguruan tinggi di agama sampai S3, apa yang dia kejar? Kepengen sukses akhirat,
sukses dunia, sukses akhir. Saya ini S3 Bu, dosen. Apa yang paling saya hobi? Ternak pitik, ngitung telur itik. Hitung telur itik. Bangunan, semua bangunan yang ada di pesantren saya, arsiteknya saya sendiri. Saya tidak pernah sekolah institut. Berapa jumlah barang ukuran sekian kali sekian, saya hafal. Yang paling penting saya suka meluyur, suka dolan. Ke kecamatan ini ketemu ibu-ibu muslimat talang ubi, alhamdulillah. Maka ketika saya ada 2 porsi penyuluh agama P3K di kemana, ada 2 yang kosong, itu jatah saya sama istri. Enggak saya ambil, akhirnya 2 kosong. Bertanya orang, oh ya sayang, akulah situ. Kalau aku terima, jadilah jatah rezeki yang lain saja. Kenapa? Masa punya pesantren santrinya ditinggal, betul apa betul? Masa punya jamaah ada kesana, enggak teropedi, betul apa betul? Itu. Kenapa? Rezeki orang sudah diatur oleh Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah kawan-kawan yang di penyuluh teruskan. Jadi bukan kami sombong, tak kabur. Oh udah galak jadi PNS, tak galak jadi P3K. Ada yang juga rezekinya, nyamannya, amannya tidak menjadi PNS. Karena saya sudah sertifikasi dosen, gajinya cukup untuk modal mengunjungi ibu-ibu di kecamatan-kecamatan. Alhamdulillah cukup untuk bantu anak-anak yatim kita yang ada di pesantren. Amin Allahumma. Maka pembinaan-pembinaan seperti ini adalah apa Bu? Termasuk sabilil. Apa kata Rasulullah? Badiru ilal amali qabla sab'an. Ibu masih semangat? Ngajinya di NU beda di luar majelis pengajian NU. Kajian ya. Amin. Kata Rasulullah, badiru apa badiru itu? Cepat-cepatlah. Berlomba-lomba. Cara Pak Haji ini bahasa Jawa badiru agi-agi sapa sira kabeh. Agi-agi itu. Cepat-cepatlah. Duluan-duluanlah kamu semua. Apa Bu? Undi Kediri. Oh, kalau berdiri. Ketok? Jelas? Alhamdulillah. Saya tanya jawabnya, siapa kita? Muslimat? Siapa kita? Muslimat? Siapa kita? Muslimat? NKRI harga? Pancasila? Semangat? Oke. Ya, jadi ibu-ibu harus semangat. Jadi ibu-ibu muslimat NU harus sehat. Ibu-ibu muslimat NU harus semangat mendidik anak-anaknya, semangat mendidik cucu-cucunya, semangat mengajak masyarakat di sekitarnya, semangat diajak kemana? Semangat dalam menjalankan perintah agama. Karena saya sering mengatakan maqala fi ayyi ardin tatawun fa anta mas'ulun an islamiyah. Di mana saja ibu-ibu tinggal, maka ibu-ibu lah yang bertanggung jawab terhadap Islamnya kita di tempat kita. Maka besok ditanya, mana ketua PAC di situ? Ibu, tanya besok. Bagaimana Islam di samping kiri kanan ibu? Ini contoh dia. Tajuk. Ditanya besok, bagaimana Islam masyarakat sekitarnya? Tajuk. Ditanya besok, bagaimana kondisi Islam di sekitarmu? Yang paling ujung. Semua ditanya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita masing-masing. Maka tanggung jawab kajut-kajut besar. Sebab kajut-kajut muslimat NU hadir di majelis NU, tahu ilmu-ilmunya majelis muslimat NU, punya tanggung jawab untuk menyampaikan dan mengajak masyarakat sekitar, ayo
kita menjalankan apa yang disebut dengan syariat Islam. Ini tak sampaikan, saya sampaikan. Kata Rasulullah, badiru, cepat-cepatlah kamu, berlomba-lombalah kamu, dulu-duluanlah kamu, ilal amali, kepada amalan-amalan yang baik, kepada perintah-perintah Allah. Apa? Qabla sab'an, sebelum datang 7 perkara. Apa yang pertama, Bu? Bahasa kita sekarang itu, yang pertama apa? Beramallah sebelum datangnya kefakiran. Kita semua di sini kaya, yang sedang kaya, alhamdulillah. Ya minimal kaya itu hati. Beramallah kamu, sholatlah kamu, puasalah kamu, berbanyak sedekahlah kamu, berbanyak ibadahlah kamu sebelum datangnya kefakiran. Kenapa? Sebab siapa saja yang sukses dunianya, kaya raya, kok lambat itu lesu, apalagi sampai meninggalkan, berarti dia menunggu masa kefakirannya. Cocok? Berarti dia akan menunggu kebangkrutannya. Maka pertahankan rezekimu saat ini. Kau sudah punya usaha sukses, kau sudah punya dagang lancar terus, kau menjadi pejabat lancar berkah rezekinya, terus pertahankan itu. Kau punya keluarga rukun, sakinah, mawaddah, warahmah, pertahankan itu. Dengan cara apa? Bersegera, cepat-cepat. Jangan sampai kau telat menjalankan perintah. Sebab di posisi suksesmu, jika kau lambat sedikit menjalankan 5 perintah Allah itu yang disebut dengan rukun Islam, berarti engkau menunggu datangnya kefakiranmu. Na'udzubillah, tsumma na'udzu. Sementara yang lain menunggu berada di posisi itu. Yang miskin kepengen kaya, yang susah kepengen senang. Betul apa betul? Yang di posisi pas-pasan, ibu-ibu, lagi pas-pasan, kepengen lebih rezekinya, kepengen lebih tenang keluarganya, kepengen lebih jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, musibah, bala, bencana. Badiru, cepat-cepat kau pertahankan dengan cara cepat-cepat juga, berlomba-lomba juga kau menjalankan perintah Allah. Jangan kalau ada pesta cepat-cepat, nyawer biduan duluan. Betul apa betul? Nah, makanya penolak bapak tadi, walaupun aku tahu di sini tidak pernah nyawer, yang dia sawer ya ustadz, kiai, kota infak, anak yatim, karena di depan ibu-ibu semua ya aku nolaknya ke belakang. Apa ada ibu-ibu nyawer? Hah? Banyak kan? Iya banyak. Malah gengsi kalau nak nyawer biduannya dah. Tapi gengsilah ketika kota infak berkeliling kau tidak bisa memberikan. Gengsilah ketika ada anak yatim yang hidupnya susah, tidak ada orang tua, tidak ada yang memperhatikannya, tapi engkau tidak mengulurkan tanganmu dengan sedekah sedikit rezeki yang Allah berikan kepadamu. Kau tidak berlomba-lomba ketika ada masyarakat di sekitarmu, tetanggamu yang sulit makan, yang susah dalam kehidupannya, kau cuek-cuek saja. Maka dengan adanya ibu-ibu muslimat bersatu, ada ketua NU, ayo ada berapa jumlah fakir miskin di sekitarmu, catat. Ibu muslimat kirim WA ke PAC-nya, ayo ada berapa PAC-nya ke desa, ayo ada berapa, kumpulkan jadi satu. Dibantu. Alhamdulillah. Setiap pengajian kumpul kita sedekah infak untuk apa? Bukan untuk acara muslimat terus, ada realisasinya. Bersatu, dibantukan ke masjid, dibantukan kepada yang membutuhkan, dibantukan untuk kegiatan seperti ini. Alhamdulillah. Maka banggalah ibu-ibu menjadi bagian muslimat. Pertanyaannya, kita yang butuh organisasi NU ini, apa NU yang butuh kita? Kita yang butuh organisasi muslimat atau NU ini. Betul apa enggak?
dengan adanya warisan ulama berupa Muslimat NU, nama rumah besarnya, kita bisa kumpul, betul? Kita bisa dapat ilmu, betul? Kita dapat semangat, tidak yang dipikir di rumah apa? Sumur, kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, dapur, sumur, kasur. Betul? Beda sekarang dunianya, keren. Bajuku apa? Baju muslimat kebesaran itu. Kemana perginya? Kumpul urunan 10.000, naik odong-odong. Alhamdulillah. Yang punya odong-odong biasa disewa 300.000 sekali jalan di antar kecamatan. Oh ini apa? Muslimat NU. Cukup 150.000 saja. Kenapa? Aku kepengen besok di akhirat ini menjadi bukti odong-odongku sudah ditumpahi bokongnya ibu-ibu muslimat NU. Betul? Begitu. Saya pernah ketika lagi umroh haji kemarin, alhamdulillah mas kata Bunyai, nanti pulangnya nanti jadi Pak Haji. Iya dong, karena sudah naik haji. Kalau begitu Bunyai bisa numpak Pak Haji. Sudah naik haji, oh ibu haji ya. Kalau naik haji lain lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua ini 1, 2. Yang fakir berarti menunggu waktunya. Bukan, kaya. Kalau dia rajin, cepat-cepat berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang miskin, yang kaya, ingat kalau telah dikit tidak digencot terus, tidak diinjak terus, percepatan dalam hal ibadahnya, maka hati-hati. Kau akan pelan-pelan menjadi apalagi pelit, sedekah tidak mau, alamat tadi, bakal bang. Maka jagalah kesuksesan itu sesuai dengan perintah Allah. Apa? La in syakartum wa la in kafartum inna adabi. Nih ada 2. Yang ketiga, cepat-cepatlah kau melaksanakan perintah Allah, baik itu sholat, baik itu berlomba-lomba sedekah, sebelum apa? Datangnya sakit. Kalau udah sakit, nah tidak bisa lagi nak kumpul ibu-ibu muslimah pengajian. Kalau sudah sakit, tidak bisa lagi kita semangat gembira melaksanakan aktivitas budi. Yang keempat, kalau sakit tua pikun, maka perbanyaklah berzikir, bersolawat, apalagi membaca Al-Qur'an. Ibu-ibu, jadi di majelis NU ini saya ingin mengajak kepada kita semua, dimanapun ada rutinan, dimanapun tempatnya dan kapanpun, selagi ada yang ceramah, selagi ada yang pidato, walaupun ada azan, jangan kita tinggalkan majlis. Itu namanya etika majlis. Ya, nah, waktu sholat itu ada waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Yang tidak boleh itu berakhir. Jadi tertib ngaji kita. Kemudian kalau kita sudah pikun, nah udah sulit. Kita ngerepotin anak, ngerepotin cucu. Maka supaya kita sehat terus, perbanyak dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terus selepas pikun apa itu? Badiru ilal amali qoblal yang khamsaini. Kemati. Kalau lah mati, bu innalillah, tak bisa apa-apa lah. Sudah mati, apa fitnahnya? Sebelum datangnya fitnah Dajjal. Udah mati, masih ada fitnah. Sudah mati, timbul yang ketiga, yang ketujuh, yaitu as-sa'ah, datangnya hari kiamat. Salatullah salamullah ala
pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, bayangin apa yang ingin kita pinta kepada Allah. Barokah salawat, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Muhammad. Nah, saya mensupport memulai tradisi baik dan lebih baik, yaitu tradisi khotaman Al-Qur'an, menyimak Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu luar biasa pahalanya dan luar biasa khasiat dan manfaatnya. Kata Rasulullah, di antara hikmah Al-Quran, annal qari likulli harfin hasanatun. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran tadi 30 juz Bu, selesai alhamdulillah. Orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan baginya kebaikan, satu kebaikan. Kebaikan tersebut dilipat gandakan bi'ashrin, 10 kali lipat kebaikan. Dan seterusnya. Itu bi fahmin au ghairi fahmin. Baik dia faham terhadap apa yang dia baca ataupun tidak faham apa yang dia baca, tetap dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan karena hari ini ya Rois Surya kita PWNU Sumatera Selatan baru terpilih, baru di SK-kan, belum dilantik, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau Dr. Andes Kiai Haji Malan Abdul. Suka duka perjuangan NU di Sumatera Selatan. Ketika NU mau naik, musibah Allah berikan kepada kita orang Sumatera Selatan. Kemarin ketua PWNU-nya Dr. Andes Kiai Haji siapa? Amiruddin atau Ci Amir itu meninggal. Kacau NU, tidak ada kepemimpin. Terpilih kembali tidak sah pengurus yang baru oleh PBNU, tidak diterima. Diulangi, akhirnya musyawarah mufakat, dipilihlah pengurus PBNU terbaru, beliau yang Dr. Andes Kiai Haji Malan Abdullah terpilih. Belum sempat dilantik dia sudah bekerja membesarkan NU, sudah kelihatan hirah NU bangkit. Beliau pun setelah pidato acara muslimat beberapa hari minggu yang lalu, dalam minggu ini ya, beliau setelah pidato acara muslimat pulang, malamnya masuk ke rumah sakit. Hari ini ada kabar beliau dipanggil Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kirim Fatihah untuk beliau khususnya dan para pejuang-pejuang NU yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, amin. Allah terima semua amalnya dan juga Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat organisasi ibu-ibu sekalian, hayu. Apalagi yang kita kejar di dunia ini? Amal itulah. Betul tidak? Sebab ibadah yang kita lakukan itu adalah samaratul ilmi, buah ilmu. Maka kalau kita datang ke sini tujuannya karena ilmu, maka buah pulang dari sini semangat ibadah kita semakin tinggi. Amin ya robbal. Orang kepingin pinter ibadah, bagus ibadahnya, bayar pun saya beli bahasanya. Kalaupun itu harus saya beli, akan saya datangi majelis itu dan saya ingin dapatkan ilmunya. Untuk apa? Karena buahnya ilmu adalah ibadah. Jadi kalau sering ikut majelis taklim harus membuahkan hasil, yaitu semakin rajin ibadah. Kemudian apa? Wa manfaatul umur. Manfaatnya umur kita ini apa? Manfaatnya adalah ibadah. Kalau umur kita panjang sampai 70 tahun lebih bisa, mudah-mudahan panjang umur semua kita di sini, amin. Panjang umur, sehat, kuat, murah rezeki, manfaat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dari kecil sampai innalillah enggak bisa wudu. Enggak bisa wudu. Sama anak sholat wudu bae enggak bisa. Maka wajib kita datang majelis taklim untuk belajar ibadah yang benar. Supaya umur kita ini manfaat. Loh, berarti Ustaz kalau saya tidak ibadah, tidak sholat, berarti umurnya sia-sia. Jangan jadikan umur kita sia-sia. Ayo ilmunya manfaatkan dan berikan buah berupa amal ibadah. Umur kita berikan dia manfaat, yaitu umur yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan juga apa? Sebagai hasilul qawiyul, kekuatan qawiyul muttaqin. Penghasilan orang-orang yang bertakwa. Apa penghasilan orang bertakwa? Ibadah. Masih balik ibadah. Penghasilan. Kemudian apa lagi? Harta bagi mereka. Wa bidu'atil awliyaillah. Dan ibadah adalah harta, kekayaan bagi para kekasih-kekasihnya Allah. Jadi harta dunia sia-sia kalau kita tidak ibadah. Tapi kalau kita ahli ibadah kepada Allah, tiada taranya harta kita dunia belum ada apa-apanya dibanding bahagianya hati kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita manfaatkan. Kepengen kaya, jangan lupa ibadah. Kepengen umurnya tidak sia-sia, jangan lupa ibadah. Kekuatan kita sebagai orang Islam, jangan tinggalkan ibadah. Hasil utama kita adalah ibadah. Ayo kita berdoa menutup acara ini dengan membaca doa Hafdzul Quran. Kita akhiri acara ini dengan keberkahan Al-Quran. Mudah-mudahan yang kirim doa para leluhurnya kita semua, orang tua kita yang sudah mendahului kita, keluarga kita, anak cucu kita, orang tua kita ke atas, anak-anak cucu kita ke bawah, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Al-Qur'an. Amin ya rabbal. Hajat kita semua, unek-unek hati kita semua, problem dalam kehidupan kita kabulkan oleh Allah dan dihilangkan semua yang menyusahkan kita berkah khataman Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق إلينا وعلى نموت وعليها بها وبها نبات إن شاء الله تعالى نحن من الآمنين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا
وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين واقصر وزراءه وقلاءه وعساكره إلى يوم الدين وقتم السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين ببركة فرج وحركة أمة محمد أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما ترون لرؤيس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه ورضوان الله عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواتنا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Demikian para Bapak Ibu sekalian, untuk ketertiban nanti setelah ditutup acara sebelumnya nanti izin ibu-ibu yang depan-depan ini dulu turun, nanti jangan sampai jubel-jubel, yang sudah turun nanti salaman-salaman terus begitu ya. Nah, jadi tertib, mohon tertib ibu-ibu ya. Yang nomor 1, nomor 2, tapi kita suruh tutup dulu oleh MC-nya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang akan tertib. Kita tutup dulu ya Bu, biar acara kita berkah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan penyebutan nama dan gelar, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ibu-ibu, nanti ketua majelis ke meja sekretaris ya, ketua majelis untuk mengambil formulir pengurus ke ketua majelis dan kalender untuk ketua majelisnya. Kita membaca sholawat sambil yang pulang depan dulu karena tangga nanti kalau jatuh nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. ilmu
حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أولينا أول المقتحمين Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, juga dosa orang tua kami dan dosa guru-guru kami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأوان المقتحمين Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga, cukupilah kami semua dengan berkah rezekimu. Amin Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in Salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim pergi haji, numpak pesawat pulang haji, rajin sholat. Ya Allah, kabulkanlah doa kami pergi haji. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in Amin Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in Ya Allah, Engkau pemberi obat segala penyakit. Sembuhkanlah keluarga kami yang sedang alami sakit. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in Ya Allah, lindungi kami dari bala dan bencana. Selamatkanlah keluarga kami dari fitnah dan dunia. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رب العالمين أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين Assalamualaikum Muhammad. اللهم صل عليه Bapak Saleh. Boleh. Kita foto bareng dulu. Karena yang di bawah nggak bisa naik, yang atas belum bisa turun. Kita foto dulu temannya. Ayo masuk. Iya masuk. Biar masuk. Oke. Boleh duduk boleh masuk yang belum masuk dah masuk banget daripada mas anu yang kuning mas duduk sini nggak apa-apa. Nah, yang jilbab. Sini satu. Cukup. Kan langsung. Geser nggak apa-apa. Malah pas lah tegak tadi. Bisa ya, agak dicuci dikit itunya. Jadi dia dapat ini. Kamu efek. Kan bisa dia dapat galau. Nah, dapat galau kan itu kan. Nah, biar dia lemak aja nah. Aman kakak nak lebih dekat tadi sih. Semua lek. Kita semua. Ya, muslimat. Oke. Semangat ya, tadi lah. Selanjutnya. Selanjutnya. Buka ida milu. Di masjid
Penuh. Konten Kata. Oh, dilaporkan dari boleh kan dari umat ini. Ya, masjid lebih menghadap itu. Ya Allah, alhamdulillah. Yuk, kita seijuan ya, kan seijuan ya, seijuan ya. Ada seijuan, ada kehidupan ya. Bisa nggak langsung rutin dari kenaikan. Terima kasih.